Selamat pagi. Jess, aku bingung baca komen ini, Jess. Siapa ini? Mirna Nilawati Baza. Saya bingung baca komen ini nih. Apa suplemen yang bagus untuk kolesterol? Maksudnya piye, Bu? Ya, Mbak, Bu. Maksudnya piye iki? Suplemen yang bagus untuk kolesterol. Ini negatif apa positif ini? Ya, kalau pikiranmu ngobati kolesterol, pertanyaanmu salah. Tapi kalau pikiranmu mensupport kolesterol, pertanyaannya saya benerin. Ya. Kalau pikiranmu ngobatin kolesterol, berarti kamu salah tempat, salah persepsi, salah pemahaman. Kalau pikiranmu membackup kolesterol, mensupport kolesterol, maka yang kamu tanyakan adalah, Pak, untuk apa yang membantu saya bisa menaikkan kolesterol? Nah, itu baru ya. Kalau kamu mau menaikkan kolesterolmu, ya makan telur, makan ikan, makan daging, makan seafood. Gitu. Ya, tapi kalau kamu konsep berpikirmu ngobatin kolesterol, ya salah tempat. Karena di sini tidak ada obat kolesterol. Kalau kamu tanya sama saya tidak pernah mengusik kolesterol. Saya selalu bersahabat dengan kolesterol. Ya, mau LDL, mau HDL, ya itu semuanya adalah sahabat hidup, sahabat kesehatan. Kolesterol yang tinggi, gula darah yang rendah, itu modal umur panjang, modal sehat walafiat. Gitu. Kalau kamu sudah memusuh-musuhin kolesterol, ya tunggu aja tanggal mainnya. Kamu pasti bermasalah dengan jantung, kamu pasti bermasalah dengan komplikasi nantinya. Jangan memusuhi kolesterol. Ya, kolesterol itu dibutuhkan tubuhmu. Apapun alasannya, kolesterol itu dibutuhkan tubuhmu. Tubuhmu membutuhkan kolesterol. Itu sebabnya liver menciptakan kolesterol. Levermu menciptakan kolesterol itu 400 mg per desiliter. Dan 25%-nya yang makan otak. Diambil oleh otak. Yang mensuplai LDL. Ya, LDL, low density. Itu yang mensuplai ke otak kita. Jadi, yang betul adalah jangan memusuhi kolesterol. Jangan mengusik kolesterol. Ada banyak hal di dalam tubuh yang tidak boleh diusik. Yang pertama, kolesterol tidak boleh diusik. Yang kedua, asam lambung tidak boleh diusik. Yang ketiga, yang namanya asam urat tidak boleh diusik. Ya, karena asam urat ada gegara, ada purin dalam tubuh. Dan yang keempat, ini penting banget ini, ya, kreatininmu jangan diusik-usik. Ya, kamu kalau udah ngusik-ngusik itu berarti bermasalah tubuhmu. Ya, pasti bermasalah. Dan biasanya kalau itu diusik-usik, pasti akan bermasalah dengan degeneratif. Atau kamu kena degeneratif karena kamu tidak mensuplai kebutuhan nutrisi dalam tubuhmu, sehingga kamu kena masalah-masalah itu. Karena ketika tubuhmu tidak terregenerasi selnya, maka kamu pasti akan mengobat-obati itu. Nah, ketika kamu mengobat-obati, OBAT itu biasanya mengusik yang tadi saya sebutkan. Ya, kamu bermasalah dengan gula darah yang harusnya kamu kontrol makananmu, yang seharusnya kamu stop kue-kuean, yang seharusnya kamu stop gula-gulaan, yang seharusnya kamu stop goreng-gorengan, tapi kamu tidak mau stop itu, tapi kamu cenderung untuk memformin gula darahmu. Ya, dengan harapan gula darahnya turun kan? Tapi tidak. Tidak akan ada kunjung turun ketika kamu memformin gula darahmu. Dia akan terus mengganggu karena kamu tidak stop makanmu.
Kamu ndak kontrol makanmu. Sehingga ketika kamu terus-menerus melakukan itu, maka kamu akan nambah OBAT. Kenapa? Karena pasti bermasalah di lambungmu. Lambat laun, karena kamu melihat gula darahnya tidak turun, maka lambungnya yang diganggu. Kamu dikasih prasol. Ya, ketika dikasih tambahin prasol, terjadilah yang namanya kebas-kebas. Terjadilah yang namanya kekurangan vitamin, sehingga kamu nambah lagi kebastantin, nambah lagi vitamin B12, vitamin B kompleks gitu. Nah, ujung-ujungnya ginjalmu bermasalah. Ketika ginjalmu bermasalah, kalau kamu terus-terusan tidak bertobat juga, ya kamu pasti akan terkena yang namanya cuci darah. Ya, kamu pasti akan terkena yang namanya cuci darah. Sebelum cuci darah pasti suntik insulin. Ya, suntik insulin nanti karena terjadi resistensi di situ. Nah, nanti ada ujung lagi. Kenapa? Kamu pasti akan kena kambing hitam. Kambing putih udah nggak bisa masalahnya, kambing hitam. Nah, kambing hitamnya pasti kolesterolnya kayak begini nih. Ini orang yang udah kena kambing hitam nih. Ya, ini kalau pertanyaan ini arahnya ke negatif, pasti udah kena kambing hitam. Karena apa? Karena kolesterol udah dimusuh-musuhin nih. Kolesterol itu enggak perlu dimusuhin, Pak. Karena tubuhmu makanannya kolesterol. Ya, kalau udah kena masalah kolesterol, kamu pasti statin. Kolesterolmu pasti di statin. Nah, kalau kamu udah mulai statinin kolesterolmu, pasti livermu bermasalah. Hati-hati dengan hepatitis. Hati-hati dengan yang namanya permasalahan di liver. Karena ujung-ujungnya pasti akan menyerang ke jantung. Gitu. Semua masalah yang kamu dikambing hitamkan jantung, pasti yang disalahkan kolesterolnya. Belum tentu. Saya udah pasang ring jantung nih. Ya. Dulu kolesterol saya distatinin tuh. Sampai saya ikutin. Tapi ketika saya tahu bahwa yang menyembuhkan jantung saya adalah kolesterol saya sendiri, ya makanya saya tahun 2022 stop OBAT-nya. Saya udah nggak minum statin lagi sampai detik ini. Saya juga nggak minum Formin, saya juga nggak minum Prasol. Ada berapa OBAT itu saya minum tuh. Ya, lengkap. Hari ini tahun 2022 saya udah berhentiin lengkap semua. Karena sebelum saya berhenti, saya membeli satu resep lagi itu. Gitu. Ya, kolesterol itu sahabat kesehatan. Orang yang kolesterolnya tinggi, kulitnya mulus, cantik, seger, fit. Nah, itu orang yang kolesterolnya tinggi. Tapi kamu hati-hati juga. Karena kolesterolmu tinggi, gula darahnya tidak boleh tinggi. Kamu harus periksa HbA1c. HbA1c-mu harus ada di bawah 5, 4,7, 4,5 gitu. Itu baru kamu fit, sehat benar-benar. Gitu. Ya, 4,7 di bawah 5 itu kan berarti hemoglobinmu ada dalam darah cukup. Sehingga kamu tidak perlu risau dengan itu. Gula darah rendah, kolesterol tinggi, nah itu modal umur panjang. Ya, nah kalau kamu seperti itu ya tidak penting yang lain. Makan aja, supply aja nutrisinya. Ya, kalau saya seperti yang sekarang saya lakukan, saya bangun tidur minum racikan makcin, tidak sarapan, makan jam 11-nya makan telur, jam 12 makan telur, jam 1 makan telur. Nah, sore harinya bisa makan tongseng, bisa makan kaki kambing. Hari ini saya makan gado-gado. Ya, hari ini saya makan gado-gado. Sayur itu, Pak. Ya lagi kepengen makan gado-gado. Ya, saya hari ini makan gado-gado. Terus makan yang lain? Enggak, telur aja. Telur tadi saya makan berapa? 4. Telur jam 1, jam 12 makan 4 biji, 4 butir. Nah, tadi sore jam berapa tadi? Jam 3 kalau nggak salah. Atau jam 3 makan gado-gado. Ini jam setengah 9 habis nge-gym. Habis olahraga. Habis main gym. Selesai sampai rumah ya selesai. Gitu. Ya Jess. Jadi kolesterol itu dibenahi dulu pertanyaannya. Nanti coba saya jelaskan. Tapi dari penjelasan saya udah paham ya. Bahwa kolesterol itu tidak perlu dimusuhin. Yang perlu dimusuhin itu mulutmu dan tangan kanan kirimu. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutmu. Nah, itu yang perlu diawas-awasi itu. Ya, jangan sampai kamu ngeladrah, melek motong, melek cangkem, makan aja. Yang dimakan justru malah